Semuanya dengan Bu Angrista. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini sebelumnya sudah dipelajari di tingkat sekolah dasar kelas 6 SD. Dan hari ini kita akan mengulangnya kembali di tingkat SMP kelas 7. Kita langsung saja ke pengertian bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, bilangan cacah itu apa sih? Bilangan cacah itu bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan positif. Jadi kesimpulannya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Bahas 3 subbab dari bilangan bulat, yaitu yang pertama adalah membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, dan operasi bilangan yang terdiri dari pertambahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian. Pertama, kita akan membahas membandingkan bilangan bulat. Tentu kalian sudah mengenal apa itu garis bilangan. Nah, seperti pada gambar, garis bilangan sudah tertera ya angka dari 0 ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut dengan bilangan yang positif ya. Nah, ini dikasih tanda. Nah, dari angka 0 ke arah kiri, nah disebut dengan bilangan negatif. Nah, untuk bilangan negatif ini semakin ke kiri, nilai angkanya itu semakin kecil. Nah, untuk yang di tengahnya ini 0 adalah disebut dengan bisa dibilang dengan netral ya, bilangan netral. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh, sudah ada 5 contoh di sini. Ingat ya, kalau bilangan positif semakin ke kanan nilai angkanya itu semakin besar. Kalau bilangan negatif semakin ke kiri nilai angkanya itu semakin kecil. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu negatif 12 titik-titik negatif 6, kita tandai dengan simbol lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, untuk soal yang pertama negatif 12 titik-titik negatif 6, dia negatif 12 itu lebih kecil apa lebih besar dari negatif 16 negatif 6. Nah, kita ingat kalau dia kan dua-duanya negatif. Nah, bilangan negatif itu semakin ke kiri semakin kecil kan nilainya ya. Kalau misalkan kita lihat ke garis bilangan berarti kita ilustrasikan negatif 12 itu ada di posisi sebelah paling kiri dari negatif 6 kan, berarti di sini otomatis negatif 12 itu simbolnya lebih kecil dari negatif 6. Nah, untuk yang nomor 2, dua-duanya adalah positif ya, sehingga angka 21 titik-titik 14, 21 itu lebih besar apa lebih kecil dari 14? Yaitu lebih besar, karena semakin dia posisinya ke kanan itu nilai angkanya semakin besar untuk bilangan positif. Nah, untuk yang ketiga negatif 2 titik-titik 0, negatif 2 itu posisinya di sini dan negatif 2 itu dia lebih kecil dari 0. Lalu 13 titik-titik 34, dia 13 itu lebih kecil apa lebih besar dari 34? Berarti apa lebih kecil? Nah ya, karena misalkan posisi 13 itu di sini, 34 itu di sini. Berarti kan kalau bilangan positif semakin ke kanan nilainya semakin besar, sehingga 13 ini lebih kecil dari 34. Nah, lalu yang terakhir ya berarti 58 ini lebih besar dari negatif 104. Kalau misalkan ibaratkan 104 itu negatif 104 di sini, terus titik-titik kita ngelewatin 0, lalu ke sana itu 58. Nah, 58 ini kan lebih besar dari negatif 104. Ya, kayak gitu ya. Kan bilangan bulat. Nah, kita lihat lagi untuk garis bilangannya, diingat lagi bahwa semakin ke kanan itu semakin besar dan ke kiri itu semakin kecil nilai dari angkanya ya. Nah, kalau mengurutkan bilangan tekniknya, kalau misalkan mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dimulai dari sebelah kiri
menuju sebelah kanan. Nah, kalau dari yang terbesar sampai terkecil dimulai dari kanan ke arah kiri. Ya, kanan itu tadi yang nilainya positif, kalau kiri itu yang nilainya negatif. Nah, langsung saja ya kita masuk ke contohnya. Untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar pada contoh soalnya itu berarti kita cari angka yang bilangan yang negatif dengan angka yang lebih besar. Dari semua angka yang tertera itu mana angka negatif yang paling besar? Nah, kita lihat yaitu negatif 58. Nah, setelah itu yang keduanya itu ada, kita lihat negatif lagi, ada negatif berapa lagi? Lalu negatif 30. Nah, lalu ada negatif 4. Nah, setelah itu kita cari, udah habis kan negatifnya, kita cari yang tinggal bilangan positif dan 0. Nah, setelah negatif untuk ke sebelah kanannya kita tulis dulu kan ada bilangan 0 pada garis bilangan, lihat ya. Nah, setelah 0 itu kita cari bilangan positif yang nilai angkanya itu kecil. Nah, mana? Yaitu ada kita tulis ya 16, lalu 18, lalu 25, lalu 60. Jadi kalau bilangan yang positif itu ingat semakin ke kanan dia semakin nilainya itu besar gitu ya. Nah, gimana kalau urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil? Nah, kita cari bilangan positif yang angkanya nilainya itu besar, yaitu berarti 60, lalu 25, lalu 18, lalu 16, lalu 0. Nah, sekarang ke bilangan negatif 4, negatif 30, negatif 58. Ya, sampai yang terkecil kan, karena bilangan negatif itu semakin besar angkanya, dia nilainya semakin kecil ya. Jadi kalau ada soal seperti ini tinggal dibalik aja sih. Kalau kalian sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, berarti kalau misalkan dari yang terbesar ke yang terkecil itu tinggal kebalikannya ya. Tambahan dan pengurangan ya pada operasi bilangan bulat. Nah, di sini ada ketentuan atau aturan yang kita harus samakan dulu, yaitu jika tandanya sama maka dijumlah, dan jika tandanya beda yaitu dikurang. Atau untuk mengingatnya untuk mengingatnya kita bisa tuliskan saja salju beku ya. Jadi kalau sama dijumlah ya tadi, jadi kalau beku itu beda itu dikurang ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama sekarang berarti negatif 12, nah dikurangi negatif 15 ya. Nah, pertama kita ubah dulu negatif 12, jika operasi pengurangan bertemu dengan negatif dia menjadi penjumlahan. Nah, di sini bentuknya menjadi negatif 12 ditambah positif 15. Nah, sehingga di sini dia tandanya negatif, di sini dia yang 15 itu tandanya positif, sehingga beda kan. Kalau aturannya itu kalau beda berarti dikurang. Kita kurangi dulu 15 dikurangi 12 berapa? Yaitu 3. Maka hasilnya 3. Eits, tapi belum beres ya di sini karena kita belum tahu dia tandanya positif apa negatif. Nah, untuk tandanya kita lihat antara angka 12 dan angka 15 mana nilainya yang lebih besar, yaitu angka 15. Angka 15 itu bertanda positif kan. Nah, karena angka 15 itu paling besar dibandingkan 12 dan tandanya juga positif, maka hasilnya itu mengikuti angka yang lebih besar yaitu 15. Jadi di sini adalah positif 3 atau bisa juga ditulis 3 saja ya. Nah, untuk yang kedua 12 ditambah 9, 12 positif, 9 juga positif, sehingga tinggal dijumlahkan saja menjadi 12 ditambah 9 berapa anak-anak, yaitu 21.
Nah, yang contoh yang ketiga itu negatif 27 ditambah negatif 11. Ya, di sini operasinya adalah penjumlahan. Nah, kita lihat tandanya dia sama. 27 itu negatif dan 11 itu juga negatif sehingga tinggal dijumlahkan saja. Nah, kalau negatif ditambah negatif atau negatif 27 tambah negatif 11 itu sama dengan negatif 38 ya. Nah, jadi ketika kita mengikuti angka yang lebih besar di antara 27 dan 11 itu tentu saja yang paling besar adalah angka 27. Nah, angka 27 itu tandanya negatif sehingga pasti hasilnya juga akan negatif. Nah, kita ke soal yang terakhir. Nah, kita diubah dulu ya. Jadi 21 jika operasi pengurangan bertemu dengan negatif itu menjadi penjumlahan. Nah, sekarang sehingga tandanya itu 21 positif, yang 8 juga jadi positif. Sehingga kalau misalkan tandanya sama positif dan positif, maka tinggal dijumlahkan saja menjadi 29 hasilnya ya. Sampai sini mengerti? Ya, semoga saja mengerti karena ini hanya pengulangan saja. Perkalian dan pembagian, yaitu ada aturannya di mana ketika tandanya sama dikali atau dibagi itu hasilnya menjadi positif. Nah, ketika tandanya beda yaitu misalkan negatif dan positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, seperti pada ilustrasi atau yang Ibu bikin di sini ya, untuk perkalian di sini positif dikali negatif hasilnya pasti negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dikali positif tentu saja positif hasilnya. Lalu juga negatif dikali positif itu negatif. Ini sama ya antara yang ini dengan yang ini. Nah, lalu pembagian juga sama. Tinggal diubah operasinya aja menjadi pembagian. Nah, kita kerjakan contoh soalnya, yaitu misalkan ini ya, 4 dikali negatif 3. Kan kalau dia 4 positif ya, 4 positif, lalu 3-nya itu negatif. Nah, sehingga ini positif ini negatif, hasilnya pasti negatif. Kita lihat contoh yang sini ya. Nah, berarti negatif berapa? Negatif 4 kali 3 berapa? 12. Seperti itu. Lalu yang kedua, negatif 4 dikali negatif 4. Ketika negatif dikali negatif itu hasilnya pasti positif. Positif berapa? 4 kali 4 berapa? 16. Berarti positif 16. Nah, lalu yang ketiga 4 kali 3 langsung saja. Dia kan positif kali positif, hasilnya pasti positif kan? Hasilnya 12, positif 12. Lalu yang keempat negatif 2 dikali 3 ini sama saja dengan yang ini ya, hanya ditukar. Negatif 2 dikali 3 yaitu ketika negatif dikali positif hasilnya negatif berapa? 6 ya. Negatif 6. Nah, lalu kita masuk ke pembagian. 4 dibagi negatif 2. Ketika 4 itu positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya negatif. Negatif berapa? 4 dibagi 2? 2. Berarti negatif 2. Lalu yang keenam, negatif 4 dibagi negatif 2. Ketika negatif dibagi negatif, hasilnya pasti positif. Positif berapa? 4 dibagi 2 berapa? 2. Berarti positif 2. Nah, 4 dibagi 2 langsung saja ini 2. Negatif 4 dibagi 2 berarti negatif 2. Nah, untuk pembelajaran bilangan bulat dan mereviewnya hari ini sudah selesai. Diharapkan kalian semua mengerti. Terima kasih.